apa yang saya harus lakukan dengan channel aku ke depannya di hadapan perubahan ini yang terjadi di YouTube sekarang. Saya mau kasih tahu beberapa berita baru. Ada dua isu yang terjadi. Satu adalah restrictions atau terbatas. Mode terbatas. Angga, suami saya, dia subscribe ke Muhammad Marzuki. Marzuki Muhammad. Yang punya 55 video. Kalau restricted mode on, 2 video doang nongol. LDP ada video yang restricted. Young Lex ada video yang restricted. Young Lex punya lebih dari 200 video. Kalau restricted mode on, cuman 8 yang nongol. Mode terbatas ini, kalau di on-in, di settings, ada banyak video yang tidak akan nongol. Kamu coba deh, masuk ke channel aku, kalau mode terbatas on, gitu, nyala, banyak banget video aku yang kena. Yang restricted. Saya punya 189 video. Saya cek dan 77 video saya restricted. So, video saya seperti LGBT itu restricted. Terus nasib saya ada mungkin 3 atau 4 di series itu yang restricted. You know that video nggak ada seks di video ini? Tapi yang paling heran saya, video gado-gadoku juga restricted. Gado-gado, kaki lima versus restoran. Alright, ini video punya gado-gado nih. Baik-baik nih, nggak ada telanjang, nggak ada kata kasar. Ini benar-benar ramah lingkungan ini. Dan kok dibikin restricted? Aku kepikiran, jangan-jangan gara-gara ini subtitles nih. Subtitles closed caption. Nah, saya bikin subtitle sendiri di dalam video. Tapi Google juga bikin kan, YouTube juga bikin subtitles closed captions. Jangan-jangan pakai Google Translate dan ngaco. So let's check out the transcript. Okay? So apa kira-kira? Ada kejelekan apa di sini? There it is. Aku nggak pernah ngomong ini di video ini. Ini menit 1:04. Kita lihat. Aslinya dia ngomong apa? Put the microphone closer. Ada cabai juga. Apakah bulenya akan suka yang pedas? Oke, ada cabai juga. Apakah bule suka yang pedas? So obviously I didn't say these things. Dan my video is restricted. Bukan keluar dari mulut saya ya. Keluar dari Google Transcript. Sok tahu bahwa saya ngomong apa. So, makin kesini makin seperti TV ya, YouTube itu. Dan makin harus baik dan ramah iklan dan friendly dan, ramah keluarga dan segala macam. Now, I know that Indonesia sangat konservatif dan agak suka censorship. Tapi ini bukan berdasarkan Indonesia. Ini bukan pemerintah Indonesia yang bikin, mulai ada sensor dikit-dikit. Ini dari luar. Ini berdasarkan perusahaan-perusahaan paling besar di Amerika. Kenapa ini besar sekarang ini? Karena advertisers enggak cabut total. Mereka suspend, tunggu dulu gitu. Enggak iklan dulu di YouTube. Maka setiap YouTuber kalau dilihat analytics-nya, dia revenue-nya sejak, akhir Maret itu mulai turun. Ini YouTube sendiri kan pusatnya di Amerika. Perusahaan-perusahaan yang cabut duit iklannya itu juga perusahaan-perusahaan, international, but huge yang American corporations. Like McDonald's and Johnson & Johnson. Dan YouTube coba memperbaiki situasi ini supaya mereka mau kasih kita uang lagi. Harus berubah total, sensor lebih parah untuk menyenangkan advertiser yang tidak mau iklannya nongol di video yang mungkin rasis, mungkin ada kekerasan, kayak gitu. Kan ada kasus kemarin, ada beberapa kasus. So ini guidelines untuk konten yang ramah iklan. Tidak boleh bahasa yang tidak pantas, termasuk pelecehan
ketidaksendonohan dan vulgar. So, kata kasar sudah tidak boleh. Kecoplos bahasa kasar udah bisa jadi di unmonetize atau di restricted atau apa terserah pihak-pihak Google kan. Subjek dan acara yang kontroversial atau sensitif, termasuk subjek yang berkaitan dengan perang, konflik politik, bencana alam, dan tragedi, walau tidak menampilkan gambar kekerasan yang mencolok. Let's go to the beginning of this. Subjek dan acara yang kontroversial atau sensitif. Apa ya yang tidak sensitif untuk orang Indonesia? Not much. So, like, aku harus bikin video yang kayak gimana? What kind of videos do you want to see? Like, on my channel. Kalau bukan, saya jadi diri sendiri yang belak-belakan. Jadi nggak censorship total. Tapi, nggak ada insentif lagi untuk bikin video setiap minggu kalau kontennya kontroversial. Soalnya, nanti lama-lama miskin. Karena bikin video butuh investasi banyak uang, terus banyak waktu. Kita nulis naskah, syuting video, dan editing, dan segala macam. Kalau kita bikin video controversial, terus, beberapa bulan lagi atau setahun lagi udah gak bisa monetize semua, atau besok pun gak bisa monetize semua, susah untuk dapat uang tanpa kerja sampingan atau apa. Nah, kalau kerja sampingan, waktu lebih sedikit untuk bikin YouTube video. Kayak gitu. Dan sayangnya semua YouTubers yang saya suka itu yang kontroversial. Dan saya sendiri kadang-kadang kontroversial. My vlog channel di minggu pertama April lebih menghasilkan uang dari main channel aku yang lebih dari 300,000 subscribers. Jobless vloggers memang turun sedikit gara-gara boycott. Tapi nggak parah ya. Estimated revenue tidak turun payung. Seperti main channel aku. Sepertinya YouTube kasih tahu kepada saya, lebih baik saya nggak usah ngomong, suapin bayi saja. Bayi makan bubur, ramai iklan. Dan tidak ada sedikit pun ide yang di-share. Cuman lucu saja. Dan aku pikir dunia akan seperti apa kalau udah nggak ada YouTuber lagi yang bocor mulutnya. Nah, aku udah bicara sama contact person saya di YouTube dan dia sarankan aku untuk upload lebih sering. So, aku mau upload lebih sering. Tapi kalau aku harus menghindari semua ini supaya nanti di masa depan video saya bisa, dimonetize dan, bagus di algorithm, like aku harus bikin kayak gimana. Makanya saya tanya kalian, like, what do I do? Like, aku nggak mau jadi YouTubers yang hanya setiap minggu bikin pizza challenge atau egg roulette. Hanya bagian dari video aku di restricted dan masih bisa monetize. Tapi like kapanpun itu bisa berubah. I don't know. Aku mau bikin video 2 kali seminggu. Biasanya sekali seminggu saya mau naikin lagi jadi Rabu dan Sabtu. Setiap Rabu, Sabtu. Kalau bisa, saya usahakan untuk supaya ada 2 video. Tapi harus bikin video yang kayak gimana. Atau apakah saya bikin satu video yang ramah iklan dan satu lagi video yang belak-belakan semau saya. Bismillah saja mau di unmonetize atau tidak, mau restricted atau tidak. But it's hard work doing YouTube and tadi saya nikmatin semua itu karena saya rasa bisa ekspresi diri. Yeah, I really don't know what to do. Like, please help me. Like, in the comments, tipe video apa yang cocok untuk orang seperti saya? Kalau memang tidak boleh lagi, boleh saja, tapi ada kemungkinan tidak bisa dimonetize. Please tell me what kind of videos you would like to see. Nanti aku eksperimentasi, kalau aku upload video yang seperti, ini gak bagus atau apa. Nanti, aku nggak akan bikin lagi seperti itu. So I need to experiment a little bit. So please stay with me, guide me to the right way. And watch more of my videos and all the other YouTubers. Mudah-mudahan kita bisa survive sampai tahun depan. Thank you so much for your support. Thank you for watching. And I'll see you on Wednesday and Saturday. Bye.